Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin sayyidil mursalin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ala sahabati rasulillahi ajma'in wa ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim ulama, para tokoh agama, para kiai, para tuan guru, para asatidzah, tokoh masyarakat sesepuh bini sepuh, bil khusus Bapak Camat ataupun yang mewakili takmir Masjid Al-Abror beserta seluruh jajarannya, remaja masjid, ibu-ibu hadrah, ibu-ibu majelis ta'lim, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kami baca silaturahim di tempat ini yang insya Allah kalau niat kita pertama silaturahim jadi banyak rezeki, panjang umur. Jadi niat kalau ketemu siapa baik, niat menjalin silaturahim. Jangan ada kendak lain dulu. Kendak lain itu nomor 15. Ya Allah, aku kalau ketemu sesama umat Nabi Muhammad niat silaturahim. Al-umur ala maqasidiha. Kaidahnya semacam itu. Setiap urusan itu tergantung dari niat. Nah, kalau niatnya silaturahim, uji Nabi, bukan uji kiai, uji Nabi. Dan Nabi tidak mungkin ngomong bohong. In huwa illa wahyu yuha. Setiap kali Nabi ngomong sama dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Siapa uang yang kalau ketemu siapa baik niat silaturahim, kata Nabi Muhammad ada dua keuntungan. Pertama, panjang umurnya. Yang kedua, banyak rezekinya. Jadi kapan ada uang pendek umur, hidup tidak pernah senang, biasanya banyak musuh. Biasanya banyak musuh. Kapan ketemu uang disumpai, cepatlah mati kau. Matilah puluh lamunian kau ni hidup di dunia nyusah ke uang baik. Disumpai setiap uang ketemu dia banyak yang doa ke cepat mati. Kedua, pendek rezekinya. Uang nak berurusan dia pasti tak galak. Tak usahlah cemekean, getah basah. Tekuk senyum tak galak. Apa lagi nak ngenjuk duit? Senyum tak galak. Apa lagi nak ngenjuk duit? Kenapa? Cobalah, aman ada uang, senyum baik dengan kita. Assalamualaikum. Salam. Nyawabnya segendaknya, rainya tak nyingok kita. Mana kita nak, kalau ada rezeki nak ngenjuk dia, kalau ada urusan bisnis nak nawar ke dia, nanda. Tak galak je kita. Ngapa? Kaget kalau mati ngantu. Sempit rezekinya. Tapi kalau uang itu baik, dengan siapa baik, punya kawan di mana baik, punya sedulur di mana baik, dia punya kenalan. Kadang liwat baik panggil uang, oi Waji, mampir dulu ngopi. Tawari uang. Tak makan belum?
Kadang gitu lah ngomong, sudah aku ini makan. Nah, jangan ditolak, kayak kempunan kamu itu. Kalau kaget, kempunan, makan melah, tidaklah kenyangnya nih. Bungkus be, ditawar-tawar uang, bejel-bejel uang kalau uang baik. Apa nado uang jahat lewat, pintu tutupnya langsung bak aja ngapo. Kalau gak sial. Itulah. Jadi kalau ketemu siapa baik, niat ke dalam hati itu, ya Allah nak nyambung silaturahim. Panjang. Kalau orang baik sakit, ya Allah, sekampungan sedih. Sekampungan. Terdengar kabar, Bu Haji anu sakit. Kita berdesawati gitu, ya Allah, wong tu baik ni anu, ya Allah panjang umurnya, jangan mati dulu. Nah, kemana lagi kami berutang kalau tidak sama dia? Minta doa ke panjang umur, maka baca berutang. Tidak apa-apa. Wong baik, wong baik. Itu aku wong, cepatlah sehat Bu Haji, ya Allah, kamu nak kati Bu Haji itu udah rame pengajian nih. Bu Haji itulah yang paling nyanyes di sini lah. Itu bukan doa ke nguyok itu namanya, ngacoi itu namanya. Oi wah, amun kamu udah datang sepinya, nah itu senang. Kapan dia datang rame, suasana hidup. Ini yang kadang-kadang kapan dia datang wong berdiem. Ngapo kamu ini tadi pecah rame, ini aku datang laju diem kalau. Kaget kalau salah ngomong. Ya tak? Kapan dia pergi? Alhamdulillah lah berangkat kawan dia. Nah, berarti tidak dia jauh wong, tidak disenangi, tidak disenangi wong. Ngapo? Biasanya wong jah itu buruk hati, jahat mulut. Ada tidak di sini yang jah itu? Kati ya. Di sini dah kati iman keluar masjid jadi galau kan. Itu niat yang pertama, alhamdulillah kita baca silaturahim. Biar aku lama di Jawa, 2006 aku tinggal ke Palembang. Tapi tidak luntur, bahasa Palembang itu tidak luntur. Bahasa Jawi nggih saged, bahasa Palembang nggih saged. Alhamdulillah. Istri kula saking Jawi, Pemalang nggih. Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an itu disebutkan, ini kan Maulid Nabi. Maulid Nabi apa Isra Mi'raj? Salah-salah sebut. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad, sungguh kata Allah, ja'akum, ini fiilnya fiil madi, telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, dari bangsa manusia. Ngapo nabi itu manusia, bukan jin, bukan malaikat. Oh Ibu, ngapo? Ngapo tidak malaikat yang jadi nabi? Ngapo bukan jin yang jadi rasul? Ngapo nak manusianya? Karena kita umatnya ini manusia. Nah, yang pacak meloi ajaran Nabi Muhammad tuh manusia. Jadi yang bangsa-bangsa jin ini tidak pacak biasanya. Jadi kalau ada orang dikata, ay belis nian kawan tuh, tidak apa-apa, memang bukan umat Nabi Muhammad, belis dia tuh, tidak. Belis nian. Min anfusikum, dari jenis manusia itu. Yang namanya manusia itu ada sedihnya, ada ketawanya. Ada di sini yang dari lahir sampai sekarang ketawa, ada? Mana wong? Mana? Kati? Atau ada yang dari lahir sampai sekarang nangis begawinya itu, tidak pernah nian senang hidupnya tuh. Mulai lahir sampai 60 tahun nangis ada? Hati. Yang namanya manusia itu pasti ada ketawa, ada nangis, ada susah, ada senang. Tak ngatik judulnya hidup ni nak susah sepanjangan, tak ngatik, pasti ada senangnya. Walaupun cuma sehari dua, banyaklah susahnya dari senangnya. Tapi tetap ada. Contoh, uang susah, kapan kawin senang dia. Habis kawin pening lagi.
Tapi paling tidak pas kawinnya dia seneng. Tidak. Disanding banyak tamu ngucap ke bahagia. Hidup tuh mah itulah. Kadang ado, kadang dak. Kate. Duit biasa wae. Lagi banyak, ado, lagi dak kate. Bokek. Cuma gitu nih banyaklah bokeknya dari adonya. Nah itu yang jadi masalah. Tapi hidup tuh memang mah itu waqtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Kapan nado siang pasti ado malam. Nah Nabi Muhammad tuh manusia, wa ana basyarum mislukum. Aku ini kata Rasulullah manusia biasa seperti kalian. Illa nuhi ilahi. Kecuali aku ini dinjuk wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu ngomong aku ini galak nian sedih, Nabi pernah sedih. Rasulullah tuh pernah nangis waktu anaknya Ibrahim meninggal. Nangis Rasulullah. Uji Sayyidina Umar, "Kenapa kau nangis? Kau ini kan Nabi." "Oh ya, aku ini juga punya perasaan kau ini." Bukannya Nabi itu tidak punya perasaan. Ya? Jadi kalau ada ketua masjid galak nangis, biasa baik. Tidak? Nangis ke jamaah ini ngapa sepi kan? Biasa itu. Makanya kapan sambutan tuh pasti diingatkannya, "Payo kamu tuh galak-galak ke masjid," katanya. "Payo kamu tuh rame-rame ke sembahyang. Payo kamu tuh datang jangan cuman bulan Maulid baik." Tidak, Bu? Bu. Masuk ke masjid tuh sikok cawisan. Mendak ada pengajian ndak ke masjid. Ya? Yang kedua hari besar Islam. Mendak kata hari besar Islam Isra Mi'raj, Maulid, Muharram ndak ke masjid. Ketiga bulan puasa. Ndak lemak tetangga ke masjid kalau gitu di rumah dewe ana sepi cantu banyu. Kata kawan. Yang keempat, kapan mati? Ke masjid. Bayangi wong. Ndak kalau ke masjid, sekali ke masjid jadi imam. Depan dewean. Nah, biasa itu. Jadi Nabi itu juga pernah sedih, jadi pernah nangis. Cuma apa kata Nabi kepada Sayyidina Umar yang bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau menangis?" "Aku ini manusia biasa yang Allah berikan perasaan. Maka siapa saja yang hatinya dilembutkan Allah, pasti dia akan bersedih dengan segala sesuatu yang namanya ujian." Biasa wae. Cuma yang tidak boleh itu guling-guling. Apa hilang HP itu guling-guling, "Ya Allah, mana HP ini hilang lalu ya Allah macam." Tidak. Apa hilang anak tidak baik, tidak nangis-nangis biasa baik. "Bu, anak ibu tidak balik." "Ayolah biasa seminggu tidak balik, tidak apa-apa dia itu." Yang mana ayamnya hilang bingung tuh. Seirtian tahu. Tanyonya kalau ayam aku ada kandang kau tak kandang. Mana anaknya tidak balik, diam baik dia. Kadang-kadang dia ongkos. Nah, gila, tidak usah balik lagi kau. Tidak betah lagi di rumah aja. Masya Allah. Jadi Nabi itu manusia biasa seperti kita juga. Tapi para ulama mengatakan basyar lakal basyar. Manusia yang bukan manusia. Maksudnya mak mano? Kita punya ludah, Nabi punya ludah. Cuma ludahnya Nabi berberkat. Sayyidina Abu Bakar cetuk ulo. Pucet rainya, nak mati. Tanya Nabi, "Ngapa kau nicak pucet-pucet?" "Tangan aku nih cetuk ulo," katanya, nutupi lubang waktu bersembunyi di gua Sur. Uji Nabi sini, diludahi Nabi, fuh, sembuh. Coba kita, mati wong tuh, fuh. Lah cetuk ulo tetanus mulu. Tak keludah gitu. Nabi itu ludah juga, cuma ludahnya berberkat. Uang bantonya butuh diludahin Nabi pakai lidah Nabi sembuh. Entah begitu butuh sih kok jadi dua. Ngapa? Ya ludah gitu lain bukan ludah Nabi. Ya Pak. Nabi itu keringet juga cak gitu. Ibu keringetan enggak? Keringetan. Nabi itu keringetan juga. Cuma keringet Nabi itu ditadai sama sahabat jadi minyak wangi. Oh, ditadai wong keringet Nabi itu nah dilap-lap wong, dilap ke baju. Seminggu udah hilang wanginya. Entah ke gitu. Hai. Balik lagi begawe keringetan lap juga. Pingsan. Kati antahannya.
Lah dak pakai Rexona lo entak ke kacau. Bawa belacan. Tahu belacan? Bawa calo. Ya Allah ya Rabbana. Nabi itu keringetan tapi keringetnya beda. Nabi tedok, kita tedok. Bu, Pak, Nabi itu tedok, kita tedok. Sama tedoknya, tapi lain. Uji Nabi, mataku terpejam, hatiku berzikir. Subhanallah. Matanya menjem, tapi hatinya tidak pernah lepas dari zikir. Kita ini sedang zikir, lupa. Tedok. Tekok pengajian, nyender nyari kipas, laju. Tidak ingat apa-apa lagi. Kapanlah selesai? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ngejo ke senek kotaan bae kawan di rumah. Ya Allah ya Rabbana. Nabi tidur, kita tidur, tapi tidurnya Nabi lah lain. Masya Allah. Nah basar lakal basar. Tapi dia manusia juga yang pacak kita tiru. Kalau dia itu malaikat, tak pacak kita tiru, Bu. Tidak? Nabi misalkan dari golongan malaikat, pacak terbang. Kita ngejo kena terbang, bayar. Naik pesawat, vaksin gagal terus. Tidak? Apalagi baca? Tak baca. Coba bangsa Nabi itu jin, misalkan golongan jin. Payah juga kita nak meloinya. Dia sembunyi di Guci Aladin tuh, nah gitu susah masuk ke Guci. Pintulah sebesar itu begala jedot masih. Mano mato kau nih pintulah sebesar itu masih kejedot juga. Karena Nabi itu manusia, maka kita pacak meloi. Masya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu ya Allah dak katik manusia yang mikir ke umatnya pecah Nabi itu dak katik. Dak katik. Pagi, siang, sore, malam seumur hidup yang dipikirkannya umatnya baik. Baik, Pak. Ketua masjid itu mikir ke masjid nih, dak sehebat Nabi mikir ke umatnya. Dak ada 24 jam kali seumur hidup mikir ke masjid baik. Malek juga dia. Ai talak kalau ujinya. Besok mundur ke diri aku jadi ketua masjid, pecah dak diagui uang je. Hah? Ibu-ibu nah, majelis taklim. Tidak mungkin kita 24 jam nak mikir ke mana caranya wong tu pacak ngaji, pacak sembahyang, pacak cinta masjid, pacak cinta solawat, pacak cinta sama Tuhan. Tidak katik gitu cak Nabi. Nabi Muhammad itu ketika dia dilempar oleh wong-wong di Taif, Pak. Kami ini kan penceramah. Founder komunitas pendakwah keren, kumpulan ustadz-ustadz, lado di 16 provinsi, kurang lebih 600 ustadz yang bergabung dengan KPK ini. Jadi pelajaran untuk kami. Ketika Nabi tidak diterima di Mekah, Nabi itu coba-coba dakwah ke Taif. Bani Taif itu sepupunya Nabi kalau. Karena masih keturunan dari Bani Hashim, Abdul Muthalib. Dulur jauh, mindu kalau wong Palembang itu. Ya, bemindu. Pikir Nabi kalau baik, dulur dewek ini galak, nerima ajaran ini galak, nerima dakwah nih. Kapan sampai di Taif, dibabit di budak-budak kecil, digutuk dia mau batu. Wong gilo, wong lolo, wong buyan, dibabit oleh budak-budak. Nah, kita dulu kan ada kadang-kadang ada wong gilo lewat, kita kata wong gilo kapak kayu. Ada zaman kecil-kecil dulu, aku lupa pula lagu tuh. Wong gilo kapak kayu ini. Nah Nabi itu mah itu dilempari, diuyoi, dikatoi. Malaikat Jabal itu, malaikat penjaga gunung Jabal Uhud itu, mak uji wong Palembang tuh genyiknya, tahu genyik tak? Apa genyik itu? Dah. Uji kamu nih wong Palembang, mana udah ngerti Palembang? Oh saking Jawi, gitu. Gregetan. Genyik itu lebih dari gregetan. Ih kau nih, ya itu genyik namanya. Pecah landang, marah sama bininya, nak nabok. Kau nih, itu genyik namanya Pak. Cuma tidak tertabok. Kesel cuma tidak baca. Ngungkap ke kesel. Nah malaikat tuh genyik dengan Bani Taif itu. Sampai ngomong sama Muhammad,
nama Rasulullah, ya Muhammad, lempar ke jabalnya, Bu. Gunung nih kita angkat timpo ke di situ katanya. Biar mati kalau wong. Saking keselnya nyingok perlakuan orang-orang itu terhadap Nabi Muhammad. Uji Nabi, jangan, oi. Mungkin bapaknya udah galak dengar ke ceramah kami. Mungkin mamang tuh udah galak dengar ke dakwah kami. Siapa tahu kage anaknya. Mun anaknya udah galak puluh, kalau be cucungnya. Subhanallah. Mun aku yang jadi nabi, laju gelah aja gitu. Sudah gelah, habis lanjak gelah aja gitu. Subhanallah. Dak do marah Nabi. Tidak kesel. Tawaran untuk menghancurkan Bani Thaif itu bukan dari manusia, dari malaikat yang tidak punya nafsu. Malaikat tuh tidak punya nafsu, Bu. Kesel saking jahatnya orang-orang Thaif itu memperlakukan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak marah. Kita ini kadang-kadang dicerudi tetangga dendamnya 7 turunan. Kadang-kadang bala sama-sama wong majelis taklim, ibu-ibu pengajian. Kongkon besok jangan ndak datang pakai seragam. Ada sih kok yang lupa datang ndak pakai seragam. Yang lain baju merah, dia baju putih. Nah kau ini nyemelo dewean galak nian. Jadi omongan semejelis. Ibu-ibu ni kata utak nian. Lah dia omongi pakai baju merah datang pakai baju putih. Ajak pocong mulu. Ngoceh diomeli segala macam. Cuma salah pakai baju bae padahal masih datang. Dia muki sama ketuanya. Kau udah usah melok lagi pengajian, mencak ini cagonya. Gitu. Lah datang masih salah juga. Makanya alhamdulillah Bu, aku punya majelis taklim tawasul dan rotibul haddad ada di seluruh Indonesia. Tidak wajib pakai seragam. Terserah kamu. Yang penting datang. Tidak berbaju asal kamu tidak malu datanglah aja gitu. Asal tidak malu. Yang penting datang. Uang kadang-kadang ngejo kena datang tuh bebala dulu dengan lakinya. Pak, aku nak pengajian dulu. Kau nih pengajian terus. Tak ngurusi lagi rumah, baju kotor, rumah kotor, anak belum kau suapi segala macam. Pengajian, ayal pengajian. Kebala dengan lakinya. Sampai sini marahi sama ketua majelis. Hidup di pecah saronian di rumah lah sentak laki sampai di sini yoyoi kawan. Jadi jangan. Alhamdulillah. Ya. Wong galak datang, alhamdulillah. Makanya kalau ada wong kayo di sini, jadi kekayaan itu untuk datang ke wong ke pengajian, ke masjid. Ayo kamu yang ke masjid, aku buat ke nasi minyak. Yang penting kamu galak ke masjid. Datang wong ke masjid, makan nasi baik, tak sembahyang. Iya. Tidak apa-apa, yang penting datang dulu. Kayak lama-lama malu dia tuh kan. Kau ni maju be sembahyang tidak? Malu dia lama-lama. Batok mawon kan. Malu lama-lama. Masya Allah. Nabi tidak pemarah. Mikir ke umatnya luar biasa. Pak Camat, belum tentu terpikir. Lagi di Bandung sana terpikir dengan Masjid Al-Abror. Belum tentu. Pacak-pacak yang mewakili pacak-pacak Camat Risau di sana. Padahal macam-macam Pak Abdul Qadir baik tadi. Dah ganti Pak Camat Risau di sana. Dan asik dia dengan urusan dia di sana. Nabi Muhammad dak pacak tidur nian mikir ke umat. Nah, waktu itu turun surat Ad-Duha. Berbarengan dengan itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ditawari oleh Allah taala, "Ya Muhammad, kalau memang kau susah dalam dakwah ini gara-gara dak punya harta, galak dak gunung ini ku jadi ke emas. Gunung, Pak, jadi ke emas. Masya Allah. Kita punya sekilo, sekarang lah sudah 900 juta harganya. 945 juta. Aku punya gambarnya. Gambarnya. Apa lagi segunungan? Subhanallah. Kalau ada uji Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Jangan ya Allah. Aku tidak ada silau dengan dunia. Aku tidak silau dengan emas permata. Apa yang kau minta Muhammad? Kata Allah. Aku minta umat aku selamat. Jadilah. Ada tak kira-kira?
Pak RT yang mikir keluarganya selamat. Adang beras raskin dibagi-bagi harus nyuwung 10, tinggal 8, dua tegok dewe. Kalau RT sini dah jauh beda. Yang dejo ke keluarganya dulu, wong lain belakangan, masya Allah. Anu nak mikir keselamatan, wong dia tuh ngejo ke diri dewek tuh lah, ya Allah. Rasulullah galak ditawari emas. Munaku masih mikir 2 kali, yoida. Nabi dah galak, tidak. Yang penting umatku selamat. Subhanallah. Satu peristiwa saat Rasulullah sakaratul maut, lagi nak mati. Kata Allah kepada malaikat pencabut nyawa Israel, wahai Israel, jemput kekasihku untuk bertemu dengan aku. Kata Israel, tak sanggup aku ya Allah. Malaikat pencabut nyawa, tak sanggup nyabut nyawa Nabi. Kata Tuhan, aku yang nyuruh ini. Pergilah. Malaikat Israel nemui malaikat Jibril. Weh Jibril, kawannya aku. Kata Jibril, ajak Mikail juga. Bertiga. Nak nemui Nabi Muhammad tadi, nak nyampe ke pesan Tuhan, bahwa dia sudah saatnya balik kepada Allah Ta'ala untuk bertemu. Begitu turun dari langit 1 ke langit 7 ke langit 1 ke langit dunia ini, uji Jibril, Israel, kau dewean bae, biar aku nunggu di sini. Ngapa kata Israel? Dak kolu tahu dak kolu? Ora tego. Gak tego rek. Gak tego aku Mikail, sampean ayo dhewean. Sampean ini kok maunya menang sendiri. Mikail, gak mau juga malaikat Mikail nemenin malaikat Israel. Nongkrong di pojok langit. Turunlah malaikat Israel, Rasulullah sedang demam. Karena Rasulullah itu sakit cuma 2 kali seumur hidup. Ya, dan sakitnya cuma demam. Men kita ini banyaklah sakitnya dari sehatnya. Ya, mendak sakit badan, sakit hati. Coba. Lagi tadi wong dapat nasi kotak kita lewat. Kita tadi kadang-kadang kita ceramah tempat lain di uang kopi sini baju putih. Dado ini nyontoh ke jangan disinggung kamu. Nyontoh ke ya aku ini kan kalau ceramah di mana-mana jauh uang kopi sini, nengok baju putih ya. Jadilah ya. Masih dinjau uang kan mau kasih daripada tidak diajak uang. Dah. Kadang-kadang bu ceramah di mana-mana, masya Allah buah-buahan. Cak inilah ada banyak buah-buahan. Kita nak makan tidak baca, masih ada plastiknya. No, gitu. Keces mulut gitu nah. Tidak cak makan. Iya. Paesan baik yang Palembang itu paesan. Ya, masya Allah. Nah Rasulullah itu lagi sakit, ditemani oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul. Lagi bepangku di anaknya itu, di Siti Fatimah. Assalamualaikum. Malaikat Israel tadi ngetok pintu. Kata Rasulullah, buka Fatimah. Begitu dibuka, Waalaikumsalam. Siapa kau nih? Ada tak? Nabi Muhammad. Lagi sakit, pergilah. Tutupnya lagi sama Siti Fatimah. Juga malaikat Israel tadi di depan pintu. Ngapa laju cak ini aku nih cak wong lolo aja. Ketoknya lagi. Waalaikum. Puji Rasulullah, buka Fatimah. Kau tahu tak siapa itu? Tak tahu ya, Abah kata. Itu malaikat yang akan memisahkan aku dengan dirimu. Nangis Fatimah. Bukanya pintu, ketemu dengan Rasulullah. Uji malaikat Israel minta maaf nian, wahai kekasih Allah. Aku dinyampi ke pesentuhan baik. Uji Rasulullah apa pesentuhan? Saatnya kau meninggalkan dunia ini. Uji Nabi, tak galak aku. Kenapa tak galak tuh sih?
Nanda kau sampai ke dengan Allah Ta'ala. Aku galak tinggal ke dunia ini asal dapat jaminan dari Allah seluruh umatku masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Balik malaikat Mikail, nemui Jibril, ngajak malaikat Mikail, ayo kita balik lagi temui Tuhan, nyampe ke pesan Muhammad. Kata Allah, begitu disampaikan pesan itu, ya Allah, tak galak dia meninggal ke dunia. Ngapa puji Tuhan? Dia minta garansi umatnya seluruhnya masuk surga. Apa kata Allah Ta'ala? Seluruh umat kekasihku masuk surga kecuali yang melakukan perbuatan syirik. Subhanallah. Jadi bapak-bapak ini nah, yang sembahyang kadang-kadang, bapak ini sembahyang kadang-kadang ngaku bela pak. Iya. Ibu, ibu nih lah sembahyang jarang-jarang, jarang-jarang kan? Iyalah, ndak ada 24 jam bayang, ngaji urusan itu. Jarang-jarang, Pak. Bayang tuh 5 kali sehari. Tidak 24 jam sembayang tonggatung gitu. Gitu nih nah, sembayang jarang-jarang, puasa kadang batal. Ada puasa di sini tidak batal? Hah? Batal tak? Batal. Kalau mati tidak batal puasa. Ya? Ya, Pak? Batal. Nunggu azan tapi. Iya. Kadang-kadang kalau nak cepet tuh azan duluan ya Allah Akbar Allah Akbar. 5:30 padahal belum jam 6 azan duluan dia. Ada tahan tadi. Subhanallah. Seluruh umat Nabi Muhammad yang sembayangnya kadang tidak khusyuk. Kita yang masjid ini, katik rainya sembayang khusyuk. Ada di sini. Teko imamnya kadang tidak khusyuk. Apa lagi makmumnya? Ya Bu? Hei. Kadang-kadang lagi sembahyang tuh yang dipikir bukan Tuhan, cicilan. Mano besok kredit panci itu nah belum lunas. Kok panci nyicil, ya Allah aja gitu. Iya. Orang nyicil orang duwe ngono ya. Amun panci nyicil masih pantes, Pak. Motor nyicil masih pantes, rumah kredit masih pantes. Kadang budak dicicil duluan. Ya Pak. Baru kawin 3 bulan, lahir budak. Kau ini perasaan baru kawin 3 bulan, ngapa ngelahir ke ini? Yang 6 bulan di kreditnya duluan. Banyak sama ini hari. Banyak. Itulah kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak ini nyari mantu, nak nyari wong berduitnya, giliran ustadz tak kalah. Nasib kadang-kadang guru ngaji itu kesian, badannya kurus kering. Ngajari budak bandel-bandel, kalau kapan disegak emaknya datang, bapaknya datang, ngamuk-ngamuk, kau nih yang marah-marah sama guru ngaji. Cuma bayaran nunggak lah 5 bulan. Sian Bu, guru ngaji itu, TPA itu. Jam 2 siang ngajar sampai maghrib, ngajari budak gitu alif, bak, sampai iya, pacak sembahyang, pacak baca Quran. 10.000 sebulan. Nunggak pula, ya Allah, gitu. Peniayonya. Ustadz tuh manusia nak kawin juga. Begitu kawin nyender dia dari mana duitnya aja. Bu. Datang dia senang sama anak ibu datang ke rumah. Apa dia Ustadz kepacaan tuh. Anak aku ni tak makan kulhu baik. Tak makan yasin baik. Ada duit berapa galak sama anak aku ni? Tanya punya duit. Uji Ustadz Bu, aku ni ada lah kira-kira 3 juta. Yang 1,5 juta masih nunggak di santri-santri ini. Tak jadi Ustadz. Cari orang lain baik. Ustadz, nak nyelamatkan anak kita tadi dunia akhirat, kena dia punya ilmu agama. Tak kita urusi, tak kita agui. Entam datang uang pakai mobil. Besedan. Belum dia nyampe pagar. Budak tuh lagi kita dorong, lajulah sono gitu. Pangkatlah sono. Nah itu yang galak rusak itu. Makanya nyari mantu jangan nyari duit. Yang dicari itu pacak ada dia nyelamatkan anak gitu nih dunia akhirat. Makanya aku punya anak di Mesir Bu, yang nomor 1 di Mesir. Yang nomor 2 tuh, nomor 1 cowok. Yang nomor 2 di kedokteran. Aku ngomong sama anak-anakku.
Kage Manado lanang galak dengan kau, suruh datang sama aku. Jadi dak kate istilah kau nak pacaran dulu, dak kate suruh dia datang sama bapak kau. Man dia lulus pertanyaan aku, ku kawin ke. Apa bi yang nak ditanya ku? Tidak banyak aja aku, sikok baik. Kau hafal dak Quran? Men kau hafal Quran, dak do ku jingok kau anak siapa, dak ku jingok kau duit punya berapa, ku kawin ke kau dengan anakku. Yang penting hafal Quran. Ujian anak aku yang betina Aisyaro. Ya juga lanang hafal Quran, ai setengah mati. Karena anak aku hafal Quranmu. Yang dokter tuh hafal Quran, makanya pajak diterima di fakultas kedokteran tuh jalur penghafal Quran. Yang di Mesir itu juga hafal Quran. Yang sempat juga ngajar di tempat pesantren Ustaz Ratno. Yang nomor 3 lagi ngapal Quran juga, yang nomor 4 lagi ngapal Quran juga di Kudus sana, yang nomor 3 di Bandung. Seluruh anak-anak aku boleh jadi apa baik, yang penting hafal Quran. Nah, aku kalau punya mantu tidak banyak rasanya, hafal Quran enggak? Mau nafal, payu sini. Enggak usah kau sampai kata wong rumah itu asal aku punya mantu hafal Quran, enggak aku suruh begawe. Biarlah aku yang nyari duit di wong rumah. Biarlah aku yang ngejuk makan mantu aku. Biarlah aku yang biayai cucung-cucung aku. Dia biarlah baca Quran baik. Saking senangnya dengan penghafal Quran. Luar biasa. Wong rumah, mun kita, ai. Wong rumah aja dah. Jadi subhanallah. Nabi itu minta keselamatan umatnya. Alhamdulillah. Jadi kita yang sembahyang kadang-kadang tidak khusyuk, sedekah kadang-kadang tidak ikhlas. Ya Bu? Kita nih sedekah kadang-kadang tidak ikhlas. Nak ngampuk itulah. Nak ngambok itulah. Ada orang nitip sama ketua masjid. Pak Ketua, nitip ya 2 juta untuk masjid. Jangan kau sebutkan nama aku, tulis be hamba Allah. Ayo jika ketua masjid, tulis hamba Allah. Pas hari Jumat diumumkan, alhamdulillah ada seorang hamba Allah nyumbang 2 juta rupiah. Nyawil kawannya dia, aku gitu. Nyawil kawannya, aku gitu. Masih nak ngambok itulah. Ya tak? Itu, mah itulah. Tapi tidak apa-apa. Asal masih galak sedekah walau campur ya. Galak sembahyang walau campur dak khusyuk. Galak datang ke majelis taklim walaupun galak ngatoi wong. Ada kadang-kadang majelis taklim tuh nguyoi wong. Ini jilbabnya nih. Baca serbet pakainya. Serbet katanya pakai. Ya Allah gitu. Ayam nyenyes tadi dah. Ya, Bu. Nguyok tuh kadang-kadang tak pakai mulut, Bu. Nyawil kawan. Itu baik nguyok lah itu. Tidak ngomong dia, mulutnya baik. Banyak yang jahit itu tuh. Ya tak? Tidak apa-apa, yang penting di majelis. Ngapo? Masih masuk selamat itu. Karena Rasulullah sudah menjamin kita masuk surga. Jadi Pak, Bu, ngapo sahabat Nabi itu sampai cintanya dengan Nabi Muhammad. Sampai bela-belai dirinya mati demi Nabi galak. Duitnya habis untuk berdakwah bersama Nabi galak. Duitnya habis untuk berjihad bersama Nabi galak. Terima kasih. Karena dia sadar, sahabat itu sadar. Bukan karena dia rajin tahajud masuk surga. Bukan karena rajin sembahyang masuk surga, bukan karena rajin sedekah masuk surga, karena Nabi yang minta jaminan dengan Allah seluruh umatnya masuk surga. Maka sahabat itu tahu terima kasih. Kita ini kadang-kadang tidak terima kasih dengan Nabi. Tekok nak maulid, be katanya salah. Tidak usahlah kau maulidan itu bid'ah. Nah kau ngentak palak nian kau. Iya. Ada Pak? Salah kenyo. Nah kendak-kendak dia baik. Yang benar itu dia, gitu salah kalau. Nah, jadi baca Yasin salah, ziarah kubur salah, tawasul salah. Yang benar melok aku jinya. Kau di Nabi bukan, ada usaha aja gitu. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Selamat insya Allah gitu. Ngapa? Karena Nabi yang minta selamat. Setelah sekian ribu tahun kiamat, manusia yang pertama kali dihidupkan oleh Allah Ta'ala adalah Rasulullah SAW. Sayyiduna Muhammad. Adam belum dihidupkan, Nabi Nuh belum dihidupkan, Nabi Ibrahim belum dihidupkan, Nabi
Galau-galau Nabi belum hidup ke makhluk yang namanya manusia yang pertama kali dibangkit ke di hari kiamat adalah Rasulullah. Lancur galau. Wah, habis. Jibril yang dibangunkan Allah pertama kali, tugasnya apa? Kau cari di mana makam Nabi Muhammad. Bangun ke dia, uji Allah Ta'ala. Uji Jibril, mana caranya? Lancur. Alamatnya udah jelas lagi, RT-nya udah tahu lagi. Camatnya udah mati. Bukan yang di sini, masih hidup di sini. Nanya ke Pak Abdul Qadir, tidak tahu juga kuburannya di mana. Uji Allah Ta'ala, jingok tandanya dari makamnya Rasulullah itu muncul cahaya yang tembus ke aras. Dicari sama malaikat Jibril, langsung ketemu. Begitu kata malaikat Jibril, kum ya Habiballah, bangunlah wahai kekasih Allah. Begitu melek, pecah uang bangun tidur tuh Nabi Muhammad tuh. Ucek-ucek mata. Aina ummati ya Jibril. Di mana umatku Jibril? Tidak terpikir dia nak makan lakso dulu. Itu kan kamu tidur. Lama tidur, lah bertahun-tahun. Bangun yang diajuk kepajuan tuh lah. Makan apa gitu? Makan apa gitu. Tapi Nabi Muhammad dak nanyo mano bini, dak nanyo mano anak, dak nanyo siapa-siapa yang dia. Aina ummati ya Jibril. Di mana umatku wahai Jibril? Nak mastika kalau umatnya selamat. Subhanallah. Ada dak giro-giro pemimpin yang mikir ke model mak itu terhadap umatnya dak kate. Kecuali Rasulullah. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan cintanya kepada umat, kepada orang-orang beriman itu sangat luar biasa. Ya Allah. Nah, maka gitu ngado ke maulid ini ecak-ecak nak males cintona Nabi, ecak-ecak tidak cintonian gitu nih, ecak-ecak mencintonian. Oi rame masjid nih, tidak kosong main ini banyak juga rame pasti, uang pasti datang kalau menak males cinta Nabi. Alhamdulillah masih ada sikok dua ini juga datang kadang-kadang tidak kelemahan baik. Iya. Aku kan ecak-ecak juga, Kena cinta dengan Nabi Muhammad kita nak malas. Mana lagi kita nak balas cinta Nabi Muhammad? Salah satu caranya adalah bergembira dengan kelahiran Rasul. Oh ibu, gembira wae. Tak apa-apa, tak nyumbang munda katik. Munda katik, munado tak nyumbang, tetap basah. Ya Pak. Berapa dimintai sama panitia dari rumah-rumah? Seikhlasnya baik tak? Iya. Biasanya seikhlasnya tuh 2.000. Ikhlasnya 2.000. Iya. Iya. Ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Mengentak celengan masjid keluar itu, ngelok itu. Apa lamun ya? Ngincar dulu mana yang 2.000 gitu. Ya Allah. Enggak apa-apa. Gembira baik gitu dengan lahirnya Nabi. Ya? Abu Lahab itu. Tahu Ibu Abu Lahab? Tetangga. Abu Lahab. Musuhnya Nabi, tapi pamannya juga. Waktu Nabi lahir, dia senang, ponaannya. Belum tahu kalau itu bakal jadi Nabi dan Rasul. Cuma senang kalau Sayyidina Muhammad Ibni Abdullah itu lahir sebagai kemenaannya, sebagai ponaannya. Mamang, dengar ponaan lahir. Oh ya Allah, jadi senangnya aku ponaan aku lahir selamat. Langsung dimerdekakannya budak dia yang namanya Suwaibah. Lah kau ku merdeka ke? Ngapo ji Suwaibah mendadak aku dimerdekakan? Aku gembira, aku punya ponaan baru namanya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Sebab dia gembira nyambut kelahiranku sebagai keponaannya, setiap hari Senin dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari siksa api neraka. Subhanallah. Kita ibu ini tidak mungkin masuk neraka sebentar. Tidak mungkin. Ngapa? Lah dijamin Nabi masuk surga. Ya, lah dijamin Nabi. Apalagi yang gembira kapan Nabi lahir?
Sampai bertanya-tanya kapan lagi bulan Maulid tuh? Ngapa kok nih cak bertanya di bulan Maulid terus? Bukan, man bulan Maulid tuh ada gitu nih yang ngundang apa gebana, ngundang makan, ngundang cawisan, ngundang apa? Gembira. Bertanya-tanya. Maka di Kalimantan Timur, aku kan di Kalimantan Timur nyari duit. Ya. Tinggal di Jawa, nyari duit Kalimantan Timur. Nak nyari duit di Palembang, tak terima wong lagi. Nyari duit di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu setiap bulan Maulid Nabi, dak kate istilah dak Maulid. Ini bulan Rabiul Awal selesai, masih ada Maulid, masih ada Maulid. Kapan? Pengajian apa itu? Maulid Nabi. Lah bukan Maulid. Tiap hari katanya Maulid. Ngapa? Kami nak menyatu ke rasa senang dengan kelahiran Rasulullah SAW tanpa waktu, dia bilang. Ya Allah. Maka berkah Kalimantan Timur itu. Banyak duit uang di sana. Ya, banyak. Kurang lebih lah dengan Palembang. Kurang lebih. Cuma bayaran sana lebih besar. Gawean, bukan ceramah, gawean. Begawe di sana tuh begawe. Ceramah sama baik. Kata beda, itulah. Udah dari dulu sejarah ustadz tuh kan. Makanya jadi ustadz tuh nak ikhlas. Nah ikhlas. Jangan galak. Apa diundang musola kecil ditandoinyo 150. Masjid agak besar 3,5. Apa masjid perusahaan 1,5 juta. Bulan depan ada undangan ceramah, yang undang masjid mana? Al-Abror nanda ganti yang lain deh. Mun kita ida insyaallah alhamdulillah. Ya, ikhlas terus dakwah, dinjuk bayu dak dinjuk sudah, gitu. Enggak kate masalah. Cuma tahun depan gereja apa diundang. Penesan, ngalaknya mak nina, gitu. Penesan. Insyaallah. Alhamdulillah Bu, aku punya usaha, ya. Punya konveksi, punya tambang, dikit lah. Tidak banyak, cukup lah kalau untuk ceramah dakwah segala macam ini. Dari jauh aku nih bawa mobil lewek sama wong rumah berdua nyetir sengaja. No jarang-jarang aku ketemu dengan wong rumah tuh. Ini be sebulan tidak balik. Budak-budak di rumah tuh jarang yang ketemu bapaknya. Makanya wong tuh heran jarang ketemu be 8 aja anaknya. Ketemu terus kalau 16 aja. Ya apa-apa ya Pak, gawe halal dak. Anak-anak dewek, bini dewek, yang tidak boleh itu bini tetanggo. Nah itu tidak boleh. Masya Allah, ya subhanallah. Jadi bergembira kita dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa baik yang gembira? Gembira baik. Apalagi sampai nyumbang, subhanallah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang nyumbang untuk menghidupkan acara-acara keagamaan ini, maka segala jariahnya itu menjadi kafarat yang menyelamatkan dia dari siksa api. Sekarang aku tanya, ibu maca Quran, bapak sembahyang, yai kita puasa, macam-macam lah kegiatan agama. Barang-barang itu ada sebab adanya Nabi Muhammad. Mun Nabi Muhammad tak dilahir ke Tuhan, tak sembahyang gitu, tak maca Quran gitu, tidak ke masjid gitu. Kalau Ashabul Kahfi di gua 350 tahun tidur beribadahnya itu kan, no Nabi Muhammad, maka tidak ada kemuliaan yang lebih berkah daripada bergembira terhadap kelahiran Rasul. Kena wong yang pacak maca Quran tidak mungkin pacak dapat pahala kalau tidak sebab Rasulullah. Ini namanya uji wong Palembang tuh buluran, ada sambungan juga loh. Dan sambungan yang paling utama itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Semua salatullah
Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah. Ya Pak, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa ya Aqtab wa ya Anjab wa ya Sadat wa ya Ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw ansuru lillah. Semua salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasku waqtuna lillah. Salatullah bunyi Pak, bunyi Pak. Ala Yasin Habibillah. Ini tawasul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa maco tawasul ini qabul hajat. Terakhir, aku ngitung tadi ceramah jam 9 berhenti jam 10, sejam jadilah. Mun banyakan kamu kagek muntah, mun kedikitan lagi aku yang nyesel datang jauh-jauh sebentar. Terakhir, bayang ke Bu Pak, ndak usah ke kita ketemu dengan Nabi Muhammad, maco solawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hajat kita dikubul oleh Allah Ta'ala. Amalan bini aku, ini kujuk tahu dengan ibu-ibu ya. Amalan bini aku sehari itu maco solawat 10.000 kali. Wong rumah, aku menjuk tahu dek, aku dak baca maco 10.000 sehari, ngapo keliling terus. Ya kadang pegawai, kadang ceramah, kadang ngurus ini, ngurus itu. Tak kewawo nak baca 10.000 kali. Nah kau kan di rumah, bacalah. Doa ke laki kau ni yang pertama dijaga oleh Allah Ta'ala. Kan lo di luar tu banyak angin. Pak, di luar tu banyak angin. Aku ini menakawin lagi, tak ketahuan tidak oleh bini. Tak ketahuan, jarang balik. Jarang balik kadang cuma 3 hari, berangkat lagi 3 minggu, balik 3 hari, mau nak kawin lagi, cigo, pendek bacaannya, cuma tak berani gitu, tak berani,
Kalau ke kualat, bini kita doa ke di rumah siang, pagi, sore, malam, ya Allah selamat lagi aku, banyak ke rezekinya, mudah ke urusannya, relasi-relasinya, baca sayang, baca cinta sama dia, ngentak ke kita tadi kawin lagi. Kalau agak terbalik doa tuh, ya Allah mati lah gancang lagi. Ya berani, berduaan gitu, berdua aku. Jadilah itu, dah. Baca selawat Bu. Itu kami dapat ijazah dari Mbah Mahrus Ali Lirboyo Kediri. Kalau nak baca, nak punya hajat ibu misalkan, nak punya rumah belum punya, misal syukur kalau lah punya. Bapak misalkan nak pengen ganti mobil, kalau ganti bini jarang kabul, jarang ganti mobil misalkan, ya Allah mobil nih rasanya lah tak muat lagi, kalaupun muat rasanya lah tak nyaman lagi, pengen ganti, cuma duit belum ada bayangannya dari mana, tanah lah dipasang ke merek nak dijual tak laku-laku, ngapa tak laku? Banyak yang sudah nanya, ya bukan tanah dia, tanah uang mereknya kan, anu nak laku sih, tanah uang pengen dijual, tak laku-laku, ya Allah. Datang sama Allah dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kata Kiai Haji Mahrus Ali, baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad 124.000 kali untuk satu hajat. Kalau yang baru-baru maco kurang lebih 10 hari. 124.000 kali itu, kalau yang baru-baru mulai baca sampai 10 hari. Untuk siko hajat, ibu misalkan nak punya rumah, ya Allah berkat sholawat Jibril aku maco 124.000 kali, aku nak pengen rumahku ini jadi 2 lantai. Awas jangan salah-salah sebut gawe itu, jadi 2 lantai cuma ada berdinding, tak berpintu kan, salah nyebut. Ya Allah rumah nak 2 lantai aja gitu, naik yang 2 lantai, katik pintu, katik dinding, katik atap, lantainya yang naik 2. Ngapa main di kau salah sebut puji Tuhan. Jadi kalau nak minta itu benar, ya, minta dengan Tuhan tuh nak jelas. Bukan Tuhan tuh tidak maha tahu. Cuma Tuhan tuh kadang penesan. Ya, penesan. Hati makanya jangan salah sebut, ya. Iya, Pak. Karena Tuhan itu galak penesan. Samulah cak wong bedamaran. Aduh, bedamaran sih. Ya. Bedamaran, tangkep polisi. Kau ini maling sapi. Jiwong pedamaran, siapa Pak maling sapi? Aku tak ada maling sapi. Aku tarik talinya, sapinya milu. Dia cuma narik talinya, sapinya milu. Tidak ada maling, tidak adanya. Aku cuma narik talinya. Penesan. Sama orang Madura. Orang Madura naik motor tidak pakai helm, semprit polisi. Prit, kata polisi. Bapak tahu kesalahan Bapak? Tahu, Pak. Apa? Saya tidak lihat Bapak. Kalau saya lihat Bapak, saya menghindar, Pak. Jadi kesalahannya bukan nggak pakai helm, kesalahannya karena nggak lihat polisi. Yasin orang Madura. Ini sudah. Bapak Ibu ini rahmati Allah. Jadi oleh-olehnya ini ku ijazah ke. Jadi kamu ngamal ke ini tidak oleh nemu, tapi oleh dapat sanad. Ya ajastukum bisolawati Jibril. Jadi ibu jawabnya qabiltu, bapak jawabnya qabiltu. Ajastukum bisolawati Jibril. Nah, qabiltu baru baca diamal, kaman ngamal ke baik dak kati ijazahnya dak kabul juga. Jadi harus ada sanadnya, namanya musalsal. Ada ijazah dari kiai. Nah aku dapat dari kiai, aku ijazah ke lagi dengan kamu halal ngamalkannya. Insya Allah kalau bapak nak pengen ganti mobil, bapak nak pengen banyak duit, ini dak cerita bohong. Tanya sama Satratno Mahdi ini. Tanyalah. Wong rumah pengen punya, itu mobil wong rumah yang aku bawa itu. Ngomong dengan kita, bang, pengenin bang punya mobil lagi. Mobil itu lado, dia nak pengen punya mobil dewek. Supaya dia pacak ngajar dari rumah ke pesantren, tak galak lagi nak diantar, nak nyupir deweknya. Uji kita. Kau salah minta dengan laki kau tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa itu Allah Ta'ala. Bacalah sholawat. Dia mewiridkan sholawat berbarengan dengan menghatamkan Quran itu selama 7 hari baik. Tidak sampai
10 hari, 7 hari baik. Aku berangkat ke Kalimantan Timur, ke Kutai Kartanegara, dapatlah aku gawean senilai 1,7 miliar, dapat proyek. Dan keuntungannya kurang lebih 800 juta. 100% keuntungannya. Belum sampai aku ke rumah, ya, uang rumah nyemput ke bandara, langsung ku bawa ke showroom mobil di Yogyakarta situ. Pilihlah aja aku mana yang kau galak. Tunjuknya itu, ya sudah bayar aja gitu. Selesai. 7 hari Pak. Ngamal kau selawat Jibril 124.000 kali dengan menghatamkan Quran selama 7 hari. Qabul Pak. Qabul. Kemarin acara Silatnas KPK se-Indonesia perlu biaya berapa kami? 900 juta. Karena seluruh tiket peserta kita bayari, makannya kita bayari, kita ongkosi kalau. Mikir kepala, ya Allah, duit dari mana? 900 juta Pak, dimuntah ke. Termasuk Ustaz Ratno, Ustaz Yasin, melok ke Jawa kalau. Kita undang, kumpul. Tanggal berapa waktu itu? 28 sampai 31 Agustus kemarin. Seluruh Indonesia, suruh datang ke Banjarnegara, kita ongkosi. Cak ketatuan. Mati kebelagaan tadi tak? Apalah sudah diundang baru mentak kepala. Duit dari mana? Uji wong rumah, tak usah khawatir bang, baca sholawat. Tidak berhenti wong rumah itu menghatamkan sholawat Jibril itu 124.000 selesai, nyambung lagi 124.000, nyambung lagi 124.000, nyambung lagi. Ya Allah, supaya hajat acara Silatnas komunitas pendakwah keren ini lancar. Bapak tahu tak? Seminggu sebelum acara duit itu baru cair. 650 juta aku dapat gawe itu 13,5 miliar. Kemudian dapat fee-nya sekitar 5%, 650 juta. Selesai untuk bayar panggung, undang debu dan segala macam. Begitu uang-uang ini datang pening kepala aku, mak mano tiket balik mereka nih, dikasih duitnya Pak. Duit habis, katik nian. Uang rumah anteng bae, ada Tuhan bi, baca selawat. Hari Minggu kalau tidak salah, rombongan kawan-kawan dari Kalimantan Timur datang, ngeju amplop. Tipis amplop tuh, tipis. Bayangan aku, paling 10, tidak duit. Kalau cek kan tipisnya ini adalah masih. Bayangan aku 10 juta, baik. Lah kecil hati gitu kan. Nama mano bayar tiket di uang ini gitu. Joko dengan uang rumah, ada titipan dari kawan kita di Kalimantan Timur. Begitu dibuka, $10.000, Pak. 150 juta, selesai masalah. Beres. Dolar dikirim kawan tuh, $10.000, 15.000 berarti 150 juta. Langsung kita panggil. Nah ini untuk kau balik, ini untuk ongkos kau, untuk bensin kau, untuk apa, selesai. Alhamdulillah. Mun kita dak baca Pak. Jangan kena ngejo ke duit, ngedip ke mata, beda baca. Siapa yang baca ngedip ke mata? Hah? Ano baca? Tuhan ngizin ke kita bekedip, maka bekedip. Ada yang bekedip dak baca melek lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan yang punya itu, bukan gitu. Makanya mintanya sama Allah. Dengan apa? Mujahadah. Ibu punya utang, lunasi dengan sholawat. Lunasi dengan sholawat, Pak. Serius. Lunasi. Ya Allah, aku punya utang 1 miliar. Aku pernah punya utang, karena waktu tahun 2012, melok bisnis batu bara, investasi 3 miliar, 3 bulan, bangkrut. 3 bulan, bangkrut. Utang lagu 1,5 miliar Pak, 2012 itu. Subhanallah. Kita datang dengan Allah Ta'ala, uang rumah, gitu ajak nangis, kacak berdoa dan segala macam. Tempat kita berutang tuh ngomong, Ustadz, kamu bayar separuhnya baik, yang separuhnya ku ikhlas ke. Masya Allah. Bayar separuh baik Pak, yang separuhnya ku ikhlas ke. Yo kita, insya Allah kita siap. Minta tempo. Men sekarang dah kati, tekok narik napas, bunyi. Narik napas, bunyi. Ngik, ngik, ngik. Nah kita, Allah nak awal rahum juga dah. Bunyi. Nangis lagi dengan Allah, ya Allah tolong, ya Allah subhanallah. Apa yang terjadi? Aku diundang oleh kakak angkat aku, namanya Honardi Bontario. Wong Cino Bangka, tapi lah Muslim mualaf.
Dia pengusaha batu bara juga dari perusahaan lain. Nelpon, Dino, di mana kau? Aku di Jawa kan, lagi betapo. Ngapu betapo tuh? Neng kepala aja gitu kan. Ada tagihan yang belum kulunasi. Sudah kau melu aku begawi batu bara. Berangkat lagi ke Kaltim, diajaknya lah begawi di tambang dia. Selesai utang itu, Pak. Subhanallah. Cara Tuhan kadang-kadang tidak masuk akal. Makanya aku ngomong sama Ustadz Yasin, kau tidak usah khawatir Ustadz. Pasti punya kau mobil, pasti punya kau pesantren, pasti punya kau galau-galau. Asal yakin, kau ini nak yakin. Kadang-kadang gitu, nih maco Quran lah 30 juz, tak kata yakinnya itu yang jadi masalah. Ustadz ngapunin aku nih berdoa tak kabul-kabul. Uji gitu bukan salah doanya, salah kau tak yakin. Contoh orang tak yakin itu. Ibu nak pengen berangkat haji. Berdoa, ya Allah, aku pengen rindu dengan Ka'bah, nak berangkat haji. Paling tidak umroh lah. Selesai berdoa bertanya, dari mana aku nih duitnya? Nah aja gitu. Itu orang tak yakin. Lah berdoa dengan Tuhan, tapi batal ke dewek doanya. Itu namanya tak yakin, Pak. Bapak, ya, nak pengen lah tua sama inilah merantau ke Palembang sekian tahun, tak kado tak punya tanah sekapling 2 kapling, berdoa dengan Tuhan, ya Allah, aku nih lama tersandar di Palembang ini, jadi kuli lah, iyo lah jadi ini jadi anu, pengen punya rumah, ya Allah, mangko kalau aku mati kagak anak-anaknya ada tempat balik. Selesai berdoa bertanya dia, dari mana lah aku dapat jalan nak beli tanah itu. Tak yakin itu samanya. Amanlah minta dengan Tuhan itu jangan bantah lagi. Tunggu baik. Ud'uni astajib. Pasti dikabul ke Allah Ta'ala. Yakin baik, Bu? Yakin baik. Mintalah dengan Tuhan. Tapi jangan dibatal ke. Yang batal kita bertanya-tanya. Kapan. Ringam Tuhan tuh. Kau ini percaya dengan aku. Dah aja lah. Percaya wae dengan Allah Ta'ala tuh. Percaya wae. Ya, insya Allah kabul. Tak kata yang tak kabul. Selamat gal. Insya Allah. Ya. Ini bukan cerita ngayal. Ngalami dewek peristiwa ini. Ayo Ustaz, ngibur-ngibur kami. Beda. Memang dan kejadian nih. Tersender nian gitu gawi utang. Serius. Alhamdulillah sekarang kita udah punya utang. Yang banyak. Dikit adalah. Dikit. Tak rokok di warung biasa kan kadang-kadang bukan tak kasih duit tak bawa. Bang, rokok dulu bang. Kes apa ngutang Ustaz? Lupa enggak duit lupa aja gitu kan. Alasan kasih duitnya. Amplop belum kebuka ini, amplop belum kebuka. Begitu dibuka susunan acara rupanya kan. Aku pernah ceramah di Samarinda sana. Selama pernikahan balik ceramah itu kan salaman dengan ininya pembawa acaranya. Ustaz lagi dulu jangan balik jangan salaman ya. Bayo gitu salam masuk ke kantong. Senang ngaji lah gitu. Nyaman mawa motor. Habis bensin. Mampirlah ke warung yang jualan bensin botolan itu. Begitu buka amplop susunan acara. Ya Allah gitu. Mati belado gitu ini. Cuma nak ikhlas gitu nih mak mano nak nanyo ke dengan panitia tidak mungkin tidak kalau kayak kata wong Ustaz tidak ikhlasnya ceramah ngejo ke duit itulah aja tidak ditanya nak bayar bensin dari mana sih bingung ayo ninggal ke KTP nah aja gitu KTP tinggal dulu lagi aku balik lagi dompet tak gawa aja gitu kan KTP tergawa dompet tidak tahu lah uang warung tuh kan kalau gitu tak kasih duit kan. Dah lama gitu sampai ke rumah tuh nelpon panitia tuh. Maaf Ustaz, ketukar ini kejadian nyata bukan ngotai, kejadian nyata. Uji gitu enggak apa-apa, besok-besok wae gitu kan. Gawe gitu Galak nian balak 12 gitu ya. Nah itu baik ya. Yang pertama kesimpulannya Nabi Muhammad itu sudah sewajibnya kita cintai karena memang cinta Nabi sama kita luar biasa. Yang kedua, ya, yang harus kita lakukan adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cinta sesama manusia. Yang ketiga, ya, gembiralah dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan gembiranya kita selamat. Yang keempat, banyak-banyak maca selawat minimal 100 kali sehari semalam minimal
Bu, ada 100 kali baca salawat sehari semalam. Lebih, oh luar biasa. Berapa sosoknya? Ada sosoknya mulu. Minimal 100 itu. Ambil masak itu, baca salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Insya Allah anak gitu kapan makan masakan gitu, hatinya bening, pikirannya tenang, nasibnya bagus. Apalagi campuri ludah. Ibu, buat ke kopi lagi tuh. Baca ke salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. 100 kali baca ke ludai. Wah. Muga lah jando sebelah lewat, dak terjingok sama bapak. Karena bapak di luar, dak di rumah. Dak terjingok. Itu baik. Minta maaf kalau ada yang salah kata penesan. Itu orang Palembang ini kan begesahan. Ya. Jago Palembang lah, begesahan. Kelakar betul. Ada manfaat. Mundak kati manfaatnya ya sudah. Lupa lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka maulana ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Antallahu alladzi la ilaha illa anta ya ahadus samad alladzi lam talid wa lam tulad wa lam takul lahu kufuwan ahad. Antallahu alladzi la ilaha illa anta ya hannan ya manan ya dayan ya sultan ya ali ya azim ya alim ya qadim ya sami'u ya basir ya latif ya khabir ya dzal jalali wal ikram. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakul la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun alaina ya jabbar bil khair. Kun alaina ya jabbar bil khair. Kun alaina ya jabbar bil khair. Bijahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakati maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabul hajatina wa hajatil mu'minina amma min hawaijid dunya wal akhirah ya qadiyal hajat. Ya mujibad da'wat ya dafi'al baliyat ya samid du'ana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana wasabbit aqdamana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa nadkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.